Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada, salam sehat untuk kita semua. Melewati layanan Resort GKE Pulang Pisau, firman Tuhan pada saat ini dari Yeskiel pasal 33 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-33 dengan perikop Israel berkeras hati di negerinya dan di pembuangan. Katakanlah beginilah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, demi aku yang hidup, orang-orang yang tinggal pada reruntuhan-reruntuhan akan mati rebah oleh pedang, dan orang-orang yang di padang akan kuberikan kepada binatang liar menjadi makanannya, dan orang-orang yang dalam kubu dan gua akan mati kena sampar. Tanah ini akan kubuat musnah dan sunyi sepi, dan kecongkakannya yang ditimbulkan kekuatannya akan berakhir. Gunung-gunung Israel akan menjadi sunyi sepi, sehingga tidak seorang pun berani melintasinya. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Salam. Melewati firman Tuhan pada saat ini, kami mengambil tema dengan tema memerlukan pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pasti ada yang pernah memiliki suatu pengalaman menjadi korban kebakaran. Pasti sedih, rumah hangus, harta benda tidak ada yang tersisa. Dalam situasi yang demikian, pasti tidak mampu berpikir dan bertindak. Dan bantuan yang ditawarkan, bantuan tempat menginap, pakaian, makanan yang diberikan, semuanya diterima dan disyukuri. Dan di atas pergumulan tersebut pasti selalu memohon pertolongan Tuhan, di mana memerlukan Tuhan supaya boleh bangkit dari keterpurukan dan kembali boleh memiliki rumah hunian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yerusalem pun pernah yaitu menjadi korban kebakaran, dibakar oleh orang Kasdim. Peristiwa tersebut terjadi yaitu pada tahun ke-11 pada masa orang Israel mengalami masa pembuangan ke Babel. 1 tahun kemudian berita tersebut sampai ke Yeskiel. Dan berita tersebut yaitu tidak hanya orang Israel atau kota Yerusalem menjadi korban kebakaran, justru kelompok kecil yang tersisa pada saat itu, di mana mereka yaitu menyombongkan diri, menganggap bahwa Yerusalem akan diberikan kepada mereka karena mereka merasa mampu, kuat dengan pasukan pedang yang mereka miliki. Mereka berpikir bahwa Abraham sendiri mampu menaklukkan Kanaan, apalagi mereka dengan kelompok pedang mereka. Sehingga dengan demikian mereka menjadi sombong, serakah, dan tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam situasi yang demikianlah firman Tuhan yang disampaikan melewati Nabi Yeskiel pada saat itu. Hukuman yang diberikan bagi mereka seperti yang terdapat dalam Yeskiel pasal 33 dari ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28 yang sudah dibacakan tadi, yaitu untuk membuktikan seperti ada terdapat dalam ayat yang ke-29 bahwa mereka akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang senantiasa patut diandalkan dalam perjalanan kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dalam perjalanan kehidupan kita, kita memerlukan Tuhan sebagai andalan kita. Siapapun kita, entah kaya atau miskin, entah orang-orang intelektual atau orang-orang yang tidak berpendidikan, apapun profesi kita dalam kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari, kita semua memerlukan pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Baik itu untuk mengatasi setiap tantangan rintangan yang kita hadapi maupun untuk mencapai setiap cita-cita dan harapan kita. Marilah kita selalu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, memohon pertolongannya untuk senantiasa
mengandalkan Tuhan dalam doa kita, dalam harapan kita, sehingga Tuhan yang senantiasa campur tangan untuk mengasihi, memberikan pertolongan, kasih berkat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita, memberkati firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, siapapun kami Tuhan, apapun profesi kami Tuhan, begitu juga dalam berbagai situasi perjalanan kehidupan kami Tuhan. Kami memerlukan akan pertolongan yang datangnya daripadamu Tuhan, untuk mengasihi, memberkati kehidupan kami, untuk mengatasi setiap persoalan tentang rintangan kehidupan kami. Kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk mengasihi, memberkati kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa bagi jemaat GKI Garung. Kami mohon Tuhan memberkati setiap pelayanan yang dilakukan bagi warga jemaat. Tuhan memberkati pelayanan dilakukan oleh pendeta, para penetua, diakun, guru sekolah minggu, dan semua orang yang melayani akan Engkau Tuhan. Tuhan memberkati juga seluruh anggota jemaat-Nya, senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, melimpahkan rejeki, berkat dalam kehidupan, dalam setiap cita-cita dan harapan. Tuhan senantiasa menjadikan jemaat GKI Garung menjadi jemaat yang diberkati oleh-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.